Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mas Putra ya? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekolah seperti biasa. Setelah sekolah di rumah harus Main HP. Sehat ya? Keluarga? Sehat? Sehat. Ayah? Ayah sudah Sudah meninggal. Kalau ibu? Masih ada ya? Sehat ya ibu ya? Saya minta untuk datang ke sini karena kita akan melakukan proses konseling adalah proses layanan atau proses bantuan diberikan oleh saya sebagai konselor dan Mas Putra sebagai konseling. Nah, nanti kita sama-sama mencari menggali kira-kira yang menjadi permasalahan apa, kemudian yang menyebabkan permasalahan apa. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, nanti kita sama-sama mencari solusi. Nah, tujuan dari konseling bukan hanya saya sekedar memberikan nasihat, ya. Harapannya Mas Putra bisa sadar, ya, bisa terbuka dengan apa yang menjadi permasalahan, ya. Karena sudah terbuka, kemudian bisa digali apa yang menyebabkan adanya permasalahan. Setelah tahu permasalahannya apa, penyebabnya apa, nanti kita sama-sama mencari solusi. Solusinya sudah ditemukan, berarti selanjutnya Mas Putra harus membuat keputusan, ya, keputusan untuk kehidupan selanjutnya yang lebih positif, lebih baik. Ya, untuk alokasi waktunya kita sepakati saja ya. Untuk pertemuan pertama ini waktunya 45 menit. Bersedia? Misalkan di 45 menit ini kita belum selesai, belum sampai di penyelesaian permasalahan, nanti kita lanjut di sesi yang kedua. Tidak apa-apa ya, tidak keberatan ya. Nah, oke. Tadi Mas Putra datang ke sini dengan sukarela ya. Saya minta datang ke sini dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan. Ya, karena di dalam konseling ada beberapa asas yang harus kita laksanakan, ya, yang harus kita ikuti. Asas yang pertama adalah asas kesukarelaan. Ya, alhamdulillah tadi datang dengan sukarela, tidak ada keterpaksaan. Ya. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Nah, jadi diharapkan ketika proses konseling ini Mas Putra bisa terbuka, jujur dengan permasalahan yang Mas Putra alami. Ya. Ada lagi karena Mas Putra sudah jujur, terbuka, tidak perlu khawatir apa yang Mas Putra sampaikan ini tidak akan saya sampaikan ke luar. Ya, kerelaan di dalam konseling ini juga ada asas kerahasiaan. Jadi saya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang kita diskusikan di dalam proses konseling. Ya, itu asas di dalam konseling yang harus kita ikuti. Kira-kira dari yang tadi sudah saya sampaikan tentang konseling, Mas Putra keberatan nggak untuk mengikuti konseling dari tahap pertama sampai tahap terakhir? Nggak keberatan ya? Sudah siap di kegiatan selanjutnya? siap. Siap. Gimana nih? Ini kan sudah berapa bulan ya? Sudah 5 bulan ya? Hampir 6 bulan sekolah di sini. Kira-kira gimana pesannya tentang teman-teman yang ada di kelas? Alhamdulillah teman-teman baik di kelas. Baik. Semuanya teman baik dengan saya. Semuanya baik. Kalau misalkan sebutkan 1 atau 2 nama? Siap. Bingung loh. Kenapa kok bingung? Soalnya saya jujur. Saya kalau namanya belum akrab dengan teman di kelas. Mas Putra ini kenapa ya kok sudah 5 bulan ini kok belum akrab dengan teman yang ada di kelas? Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? soalnya saya itu jujur, saya itu marah dengan keadaan, belum siap menerima. Soalnya ayah saya sudah meninggalkan saya terlebih dahulu. Dulu waktu
itu masih ada ayah, ada teman ngobrol yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas, teman bola, teman ngobrol, pokoknya senang lagi. Jadi Mas Arya ini sepertinya masih marah ya dengan keadaan ya. Ayahnya Mas Putra ini sudah meninggal berarti ya? Kapan meninggalnya? Sudah lama? Ya, pas waktu saya masih SD. Masih SD. Jadi sebelum ayah meninggal itu Mas Putra dekat dengan ayah, dekat sekali ya sepertinya ya. Terus ngobrolnya juga seringnya sama ayah. Nah, begitu ayah meninggal sudah gimana? Merasa kesepian gitu. Kesepian. Rumah enak, tidak ada teman ngobrol lagi. Tidak ada teman ngobrol. Sebentar, sepertinya tadi Mas Putra menyampaikan kalau di rumah masih ada ibu. Alhamdulillah, ibu baik. Ibu selalu mengingatkan saya untuk ini, itu. Tapi ibu kalau baca buku itu nggak asik. Soalnya lebih asik tentang sekolah, masalah seperti itu. Saya agak bosan. Jadi ibu masih ada ya, alhamdulillah sehat ya ibu ya. Cuman Mas Arya merasa kalau ibu ini sering ngobrolnya tentang masa depan. Ya. Kemudian apa yang Mas Putra lakukan ketika marah dengan keadaan? Pusing. Mama apa yang nggak mau? Sempat dibanting HP-nya. Terus kalau di kelas biasanya gimana? Kalau kelas ya, saya tidur aja. Tidur, nggak ngobrol dengan teman-teman? Enggak. Kenapa? Nggak enak Nggak mau ngapa-ngapain. Jadi Mas Putra kalau di kelas ini tidur ya. Itu karena Mas Putra marah, masih marah dengan keadaan. Oke, saya simpan dulu cerita dari Mas Putra. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan satu istilah tentang siswa antisosial. Istilah siswa antisosial adalah siswa yang tidak atau belum bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut Mas Putra ini termasuk siswa antisosial apa bukan? Iya. Yang yang membuat Mas Putra yakin kalau saya ini siswa antisosial apa kira-kira? Ya saya itu nggak mau ngobrol. Nggak mau ngobrol dengan teman yang ada di kelas. Yang sudah saya sampaikan ya, dari perilaku Mas Putra yang antisosial. Nah, harapannya di dalam konseling ini Mas Putra bisa menyadari bahwa perilaku antisosial yang Mas Putra lakukan itu adalah perilaku yang salah. Nah, dari perilaku salah ini apakah dibiarkan begitu saja? Ya, akan saya diperbaiki ya. Nah, jadi harapannya selesai konseling ini Mas Putra bisa lebih bertanggung jawab ya. Di dalam konseling ini ada beberapa pendekatan. Nah, pendekatan yang saya gunakan sepertinya yang cocok adalah pendekatan realita. Nah, di pendekatan realita ini ada dua identitas berhasil dan identitas gagal. Di identitas berhasil ini ada 3 poin. Ya, poin yang pertama ini adalah right atau tingkah laku yang dilakukan sesuai dengan norma, ya, sesuai dengan peraturan. Kemudian di poin yang kedua di identitas berhasil ada responsibility atau tanggung jawab. Ya, jadi selain perilakunya dapat diterima, dia juga bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian ada identitas berhasil yang ketiga adalah reality atau dia melakukan kehidupan nyata dengan sungguh-sungguh. Ya, maunya ada di identitas berhasil atau di identitas gagal. Identitas berhasil ya. Kemudian sekarang saya tanya tentang
yang sudah Mas Putra lakukan? Kira-kira tadi kan keinginannya seperti itu. Terus kita lihat kebiasaannya Mas Putra gimana? Ketika di kelas, ketika di rumah, gimana sekarang ini? Kalau di kelas ya suka tidur. Suka tidur. Kalau keinginannya seperti itu, sedangkan kenyataannya seperti yang Mas Putra lakukan, kira-kira bisa nggak ya mencapai keinginan itu? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Kemudian kalau tidak sesuai, kira-kira planningnya apa ke depan? Ya kita kan fokus di saat ini, ya. Kita sudah tidak fokus lagi di masa yang lalu. Kalau Mas Putra tadi bilang saya masih marah dengan keadaan, ya benar. Nah, misalkan kita kembali ke masa lalu bisa nggak? Nggak bisa, ya. Nah, makanya sekarang kita fokus di kehidupan saat ini, ya. Karena yang sudah meninggal sudah tidak bisa kembali hidup lagi. Nah, tapi yang masih hidup harus terus menjalani kehidupan dengan optimal. Makanya Mas Putra harus punya planning untuk saat ini dan ke depan. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Harus tetap semangat. Tetap semangat, ya. Ya harus Memperbaiki diri, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kedatangannya ya Mas Putra ya untuk sesi konseling kita yang kedua ya. Jadi reframing adalah merubah cara berpikir kita yang awalnya negatif menjadi lebih positif tentang suatu peristiwa ya. Dari peristiwa yang Mas Putra alami, kalau masih marah dengan keadaan ya karena ayah dari Mas Putra sudah meninggal. Kemudian coba sudut pandang negatifnya, marah ya, malas-malasan. Sudut pandang yang lebih positif gimana? Kalau sudut pandang yang lebih positifnya harus menerima sama apa, lebih mandiri ya, lebih bisa bertanggung jawab. Kembali lagi, tujuan dari Mas Putra di konseling ini adalah ingin memiliki apa? Identitas yang berhasil. Harus apa? Tingkah lakunya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Ya, capai itu, apalagi cita-citanya pemain bola. Ya, berarti harus memiliki sudut pandang yang lebih positif. Caranya gimana yang sudah dituliskan? Kurangi main HP. Terus sudut pandangnya gimana? Harus positif ya. Ketika mengalami peristiwa apapun nanti ke depannya harus memiliki sudut pandang yang positif. Diakhiri. Dan sebelum mengakhiri mungkin ini, ketika nanti lain kali ke depannya Mas Putra masih ada masalah lain yang mengganjal, mungkin saat ini sudah nggak ada ya, tapi begitu keluar atau nanti di kelas atau di rumah tiba-tiba ada masalah lain yang masih belum terselesaikan, Mas Putra boleh datang lagi ke saya ya. Kita melakukan sesi konseling lagi. Konseling mungkin bisa secara individu ya, atau mungkin nanti kelompok, misalkan masalahnya sama dengan teman-teman, mungkin bisa kita lakukan konseling dengan secara kelompok ya. Oke, tidak ada pertanyaan, sudah jelas? Sudah. Nah, karena sudah jelas mungkin bisa diakhiri ya. Oke, mengakhirinya dengan doa supaya Mas Putra masalahnya bisa terselesaikan dan bisa diberikan kekuatan untuk melakukan perubahan perilaku ya. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.